Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan sebesar 38.140 km persegi atau 3.814.000 hektar. Terdiri dari 17 kabupaten atau kota. Sulawesi Tenggara terdiri dari pulau-pulau yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan luas laut sebesar 110.000 km persegi atau 11 juta hektar. Di Sulawesi Tenggara terdapat pelabuhan perikanan Samudera Kendari yang merupakan basis utama perikanan laut di kawasan timur Indonesia dengan daerah penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan WPP 714 dan WPP 715 yang kaya akan sumber daya ikan baik pelagis, demersal yang merupakan komoditas ekspor hasil kelautan dan perikanan andalan Sulawesi Tenggara. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 3 tahun terakhir volume dan nilai komoditi ekspor dan domestik keluar masih sangat timpang, yaitu 1.864 pengiriman ekspor dibandingkan 27.595 pengiriman domestik, 2.547,14 ton ekspor dibandingkan 57.365,77 ton domestik, serta 374,51 miliar nilai ekspor dibandingkan 1.455,64 miliar nilai domestik. Sehingga membutuhkan sinergitas, kolaborasi dan upaya real dari berbagai stakeholder baik pemerintah daerah, UPT pemerintah pusat yang terkait dalam kegiatan ekspor komoditi perikanan, logistik, perbankan serta masyarakat yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan instansi terkait lainnya terus berupaya meningkatkan ekspor di berbagai bidang, salah satunya melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2021 tentang pembentukan Tim Klinik Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara yang beranggotakan instansi yang terkait dalam kegiatan ekspor. Permasalahan atau kondisi saat ini dalam layanan ekspor komoditi hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh instansi terkait secara online namun belum terintegrasi sehingga belum memberikan kemudahan bagi calon eksportir dalam memahami tahapan pengurusan dokumen dalam melakukan ekspor. Pengguna jasa tersebar di berbagai kabupaten kota yang ada serta jauh dari ibu kota provinsi yang merupakan tempat kantor pelayanan berada, membutuhkan SDM dan anggaran yang besar dalam pelayanan. Dalam mengetahui tahapan apa yang harus dilalui agar dapat melakukan ekspor khususnya dalam bidang kelautan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini sebagai pembinaan mutu, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPM HKP Kendari sebagai otoritas kompeten dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir, serta Health Certificate Komoditi Hasil Kelautan dan Perikanan yang menyertai produk sampai di negara tujuan ekspor, BKHIT Sultra sebagai otoritas border dan sertifikasi kesehatan ikan. Maka dibuat aplikasi peningkatan layanan dan informasi terpadu menuju ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara dengan akronim Nilai Indeks Perikanan Sultra. Dengan adanya aplikasi diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai. Dalam satu aplikasi masyarakat dapat langsung mengetahui tahapan ekspor komoditi perikanan, dan juga informasi dari setiap instansi terkait tentang permohonan pelayanan terhadap semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor perikanan. Masyarakat dapat melakukan konsultasi melalui kanal yang disediakan, dan dapat melihat informasi eksportir yang existing di Sulawesi Tenggara, juga informasi supplier existing yang ada di Sulawesi Tenggara, serta informasi UMKM existing yang ada di Sulawesi Tenggara, dan tentunya masyarakat dapat memberikan respon terhadap pelayanan yang telah diterima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Andus Astroleon, PhD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sangat mendukung inovasi layanan publik BPPN HKP Kendari sebagai aplikasi yang mengintegrasikan layanan online yang telah diterapkan di berbagai instansi terkait dalam kegiatan ekspor komoditi hasil kelautan dan perikanan. Diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Oleh karena itu, nilai indeks perikanan Sulawesi Tenggara juga merupakan bentuk sinergitas kolaboratif antar instansi terkait, masyarakat dan stakeholder lain. Sekian dan terima kasih. Kepala Bidang Kegiatan Dasar dan Konservasi Perikanan Kabupaten Wakatobi, Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi, setelah melihat aplikasi Indeks Perikanan Sultra ini sangat bagus menurut saya, karena ini akan membantu para unit pengolahan ikan, para pelaku usaha perikanan di Sulawesi Tenggara, khususnya kalau di Wakatobi, untuk melihat data dan informasi alur ekspor, kemudian proses pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha perikanan. Dan ini sangat penting untuk seluruh kabupaten kota yang mempunyai komoditas ekspor perikanan yang bisa didorong untuk ke level ekspor atau keluar negeri. Dan ini juga bisa membantu pemerintah dan juga pelaku usaha yang ada untuk melihat tren data impor ekspor komoditas perikanan, baik komoditas yang hidup maupun non hidup. Yang mudah-mudahan aplikasi ini sangat mendukung sektor perikanan di Sulawesi Tenggara. Setelah menggunakan aplikasi Indeks, tanggapan Pak Jusman tentang aplikasi ini bagaimana, Pak? Ya, baik Bu. Tentunya dengan adanya aplikasi Indeks Perikanan Sultra ini merupakan satu pelanggan bagi kami, karena artinya dengan aplikasi ini yang pertama mempermudah calon pengguna jasa dalam hal ini untuk melakukan atau istilahnya mencari informasi terkait bagaimana cara melakukan pengurusan dokumen ekspor atau impor, seperti itu. Sama yang kedua, tentunya dengan adanya aplikasi ini para pemohon atau dalam hal pengguna jasa bisa melakukan permohonan melalui aplikasi itu satu pintu, karena dalamnya sudah ada bea cukainya, kemudian ada SKPM-nya, kemudian di dalam juga ada CO dalam hal ini dari Disperindaknya, kemudian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentunya secara tidak langsung bagi pengguna jasa ini bisa mempromosikan dia punya produk. Nah, artinya dengan aplikasi ini tentunya di dalamnya sudah ada profil file namanya ya perusahaan, kemudian istilahnya ada dia punya jenis produk apa saja yang akan diperjualbelikan, sehingga dapat membantu untuk kayak semacam market flashnya untuk memperjualbelikan barang-barangnya, seperti itu. Dan yang keempat, tentunya dengan adanya aplikasi ini, si pengguna jasa dapat langsung berinteraksi dengan para pelayanan yang ada di SKIP dalam hal ini, seperti di Bea Cukai, kemudian di Disperindak, kemudian di BKIP dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jusman atas testimoninya. Selamat siang.